Di provinsi Henan, China, ada tempat yang vibes-nya itu bukan kayak di bumi. Bayangin, ribuan pilar batu raksasa menjulang dari lautan kabut. Dari jauh kelihatan kayak gunung-gunung itu lagi melayang di udara, kayak lagi anti gravitasi. Tempat yang kelihatannya kayak di dunia fantasi ini ternyata ada loh di bumi. Namanya adalah Zhangjiajie National Park. Banyak orang percaya pada saat James Cameron itu sutradara terkenal banget yang menang Oscar bolak-balik. Pada saat dia melihat Zhangjiajie ini, imajinasinya itu langsung ngegas. Dan dari sini lahirlah dunia Pandora di film Avatar yang gunung-gunungnya itu tampak melayang di udara. Pemandangan yang di film itu kayak CGI miliaran dolar itu ternyata bisa langsung dilihat di dunia nyata tanpa perlu jadi alien dulu. Di video ini Intan mau ngebahas tentang Zhangjiajie dan di video ini Intan juga mau ajak teman-teman untuk ke sana. Jadi kalau teman-teman penasaran seindah apa sih dunia Avatar di bumi, nonton video ini sampai habis. Tajaha wajo Intan Vanilla Wata Pintau Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Adi. Adi ini sering banget ngirim Saweria, nominal yang sama dan pesannya sama semua. Peace kayak gitu. Makasih ya Adi. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis support, dukungan, pertanyaan atau request video yang akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. Sahabat di sini belum pernah nonton film Avatar, terutama Gen X, Gen Y, pasti ya pernah nonton film Avatar. Ya kalau belum, mungkin kalian lebih milih sinetron Cinta Fitri, which is good, gak apa-apa, gak masalah. Itu juga bagus ya, tentang perjuangan cinta yang berat. Bedanya kalau di Avatar itu yang melayang itu gunungnya, kalau di sinetron itu yang melayang emosi yang nonton. Pada saat Avatar itu keluar tahun 2009, banyak orang yang melihat wow filmnya itu karena latar belakangnya itu bukan di bumi. Latar belakangnya itu di dunia alien yang namanya adalah Pandora. Tempat yang super indah, penuh hutan raksasa dan gunung-gunung yang ngambang di langit. Di film itu ada satu tempat yang terkenal banget namanya Hallelujah Mountain. Gunung-gunung yang kelihatannya seperti mengapung di udara. Dan yang menarik, bentuknya ternyata terinspirasi dari pilar-pilar batu raksasa di dunia. Tepatnya di Zhangjiajie National Forest Park. Setelah film Avatar ini meledak di seluruh dunia, karena itu sampai sekarang ya, film terlaris nomor 1 yang ditonton banyak orang tuh yaitu Avatar tahun 2009 sampai sekarang belum ngalahin. Begitu film itu meledak, langsung pemerintah China itu melakukan sesuatu yang unik. Salah satu pilar batu di sana resmi diganti namanya menjadi Avatar Hallelujah Mountain. Jarang-jarang loh ada gunung di dunia nyata dikasih nama gara-gara film. Biasanya itu film yang terinspirasi dari gunung, ini malah kebalik. Sejak saat itu turis internasional langsung melonjak drastis. Banyak spot wisata diberi tema Pandora dan Zhangjiajie berubah menjadi salah satu destinasi alam paling viral di China. Sampai sekarang banyak turis itu sekarang berdatangan ke China dan dia itu kepingin melihat satu hal. Dia kepingin melihat Avatar di dunia nyata. Di sana ada lebih dari 3.000 pilar batu quartz sandstone yang menjulang tinggi seperti menara alami. Pemandangan seperti ini cuman ada di Zhangjiajie, makanya banyak orang bilang ya, aduh minimal sekali seumur hidup, lihatin lah itu Zhangjiajie. Padahal ya guys ya, sebelum Avatar pun Zhangjiajie ini sudah terkenal ya dengan view-nya yang begitu indah. Buktinya dia itu sudah masuk dalam warisan dunia UNESCO sejak tahun 1992, jauh sebelum film Avatar itu muncul. Film Avatar cuman ngebikin tempat ini tambah viral. Dulunya yang datang itu cuman turis-turis alam doang. Sekarang yang datang itu banyak juga turis-turis yang kepengen membuktikan kalau Pandora itu ada. Pandora itu bukan CGI. Selain gunung Avatar yang cukup viral di Zhangjiajie, ada juga jembatan kaca tertinggi dan pernah jadi jembatan kaca terpanjang di dunia. Pada tahun 2020 barulah rekor jembatan terpanjang di dunia itu dikalahkan oleh Qingyuan Lianzhou Glass Bridge, yang mana itu juga jembatan kaca dari China juga.
Jembatan kaca Cangcace itu lokasinya nggak jauh kok dari Cangcace Grand Canyon yang ada pilar-pilar batu raksasa itu. Ini jembatan kaca ini dibuka tahun 2016 dan langsung viral ke seluruh dunia. Jembatan ini menggantung sekitar 300 meter di atas jurang. Buat gambaran ya, 300 meter itu setinggi gedung 100 lantai. Kalau teman-teman melihat ke bawah nih, teman-teman akan melihat hutan kecil-kecil, sungai kecil-kecil. Ya, bayangan kita lucu ya, tapi percayalah, pas nonton itu teman-teman bakal sambil berdoa. Jembatan kaca ini panjangnya 430 meter. Secara teori, alah, cuma 430 meter. Paling jalan kaki 10 menit, 15 menit nyampe. Ya teorinya kayak gitu. Masalahnya jembatan kaca ini lantai kacanya itu transparan. Karena itu banyak yang jalannya berubah. Ada yang jalannya itu sambil merangkak. Bahkan ada yang merem total. Ya jadi nggak 10 menit juga jadinya. Lumayan guys, selain lihat pemandangan ya di Cangcace, kalian akan melihat stand up comedy gratis karena kelakuan turis-turis itu. Karena sensasinya yang luar biasa ini, Cangcace Glass Bridge sekarang jadi salah satu ikon wisata paling terkenal di China. Banyak orang datang bukan cuma buat lihat pemandangan, tapi juga buat ngetes nyali sendiri. Percaya nggak percaya ya guys ya, kalau kalian berdiri di tengah jembatan kaca pas kabut itu lagi naik nih ya, wah sensasinya itu priceless. Kita kayak berdiri di atas awan, kita serasa masuk ke dunia Pandora. Selain negeri Pandora, di Cangcace itu juga ada satu atraksi yang bikin bengong. Lift yang naik di tebing gunung. Bukan di dalam gedung ya guys ya, tapi nempel di tebing yang tingginya ratusan meter. Namanya Pailong Elevator. Dalam bahasa Mandarin, Pailong berarti 100 naga. Jadi sering juga dijuluki 100 Dragon Elevator. Lift ini benar-benar unik karena dibangun menempel di dinding tebing batu raksasa di kawasan Wuling Yuan Scenic Area. Tingginya sekitar 326 meter, setara kira-kira gedung yang lebih dari 100 lantai. Pailong Elevator ini memegang rekor lift outdoor tertinggi di dunia menurut Guinness Book of Record. Sebelum ada lift ini, kalau pengen naik ke puncak gunung nih ya, harus naik tangga 2-3 jam. Kalau turun tangga 3 jam, 2 jam enggak apa-apa. Naiknya itu loh ya sampai nowis. Berkat Pailong Elevator ini yang dibuat di tahun 99 dan bisa digunakan di tahun 2002, dari bawah ke atas cuman butuh waktu 1-2 menit doang. Lift ini pakai kabin kaca transparan. Jadi saat naik Pailong Elevator kita juga bisa melihat pilar-pilar batu raksasa Cangcace. Ini ya banyak dari orang-orang yang awal-awal itu ya nyantai-nyantai, mukanya itu tenang gitu ya, begitu naik dan diangkat ke atas sama lift Pailong Elevator ini langsung mereka itu mendadak pegangan tangan, pegangan apapun, megang secara erat, langsung mereka itu ketakutan gitu. Padahal ya aslinya nggak pegangan pun nggak apa-apa. Oh teman-teman jangan nyamakan Pailong Elevator ini kayak lift biasa ya. Begitu naik sensasinya luar biasa. Kita wis kayak bagaikan di negeri Pandora. Kadang turis itu keluar dari lift itu bukan cuman bilang wah tinggi ya. Tapi mereka kayak takjub. Apa beneran kah ini di bumi? Teman-teman mau experience semua yang Intan ceritakan? Ayo ikut tur ke Cangcace bersama Intan Dynasty dan Show Village pada tanggal 2-9 September tahun 2026. Bukan cuma di Cangcace, kita juga bakal mengunjungi kota kuno terindah di China, yaitu Fenghuang. Saking indahnya sampai burung finik itu lupa terbang lagi. Yang mana ini kemarin Intan pernah ngebahas ya tentang Fenghuang. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Belum selesai di situ, kita juga bakal ke Furong, kota kuno yang berdiri di atas air terjun. Nah loh,
Malam hari Furung itu lampunya nyala, vibes-nya itu kayak di negeri dongeng gitu. Dan selama perjalanan kita juga banyak melihat budaya unik etnis minoritas China, yaitu etnis Tucia sama etnis Miao. Kita juga makan kulineran dengan makanan tradisional etnis minoritas yang mana itu bakal jarang banget kita temui di luar daerah itu. Nah, sekarang yang paling menarik nih ya, harga promo early bird. Harga tour ini harganya 19 juta, tapi selama bulan Maret ini khusus early bird hanya 17.750, yang mana sudah termasuk tiket PP Jakarta China atau Surabaya China, kita naik SQ, hotel bintang 4, Windam ya, makan 3 kali sehari, dan tiket masuk di destinasi wisata seperti masuk elevator Peilong itu sudah teman-teman nggak usah bayar lagi. Pokoknya teman-teman tinggal datang, siapin kamera yang bagus, sudah gitu doang. Itinerary lengkap teman-teman bisa scan barcode di samping ini atau di deskripsi itu ada linknya. Linknya itu berupa Gform ya, teman-teman nggak usah sungkan untuk ngisi Gform supaya kita admin tour itu bisa menghubungi kalian. Nggak usah khawatir, ngisi Gform bukan berarti deal kok. Ngisi Gform itu supaya kita bisa menghubungi kalian kalau misalkan ada yang belum jelas dari itinerary tersebut. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Siapa tahu bulan September ini kita bisa ngopi bareng di negeri Pandora. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.